Oleh karenanya kita perlu pemimpin yang punya kesadaran tinggi, pemimpin yang tidak pelit, pemimpin yang mau kemudian berkontribusi, sadar bahwa dengan adanya badan otonom setidak-tidaknya bisa mendukung tubuhnya, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan. Bentar lagi AMK akan mengadakan muktamar. Ada beberapa calon nama muncul dan ada satu tokoh yang kuat kan gitu. Itu memang abang tidak mencalonkan lagi atau gimana, Bang? Ya, sejauh ini saya sudah cukup tahu diri ya tentang keberadaan saya karena umur saya sudah lebih dari 50 tahun. Oleh karenanya kita berharap bahwa para pemimpin-pemimpin yang ada ini punya jiwa yang besar hati, legowo untuk memberikan tongkat estafet komandonya kepada jajaran kadernya sehingga bergerak organisasi ini, tidak mati dalam satu bentuk kepemimpinan saja. Jujur saya harus katakan cukup lama kita harus mengintip, melihat terhadap kader-kader yang mungkin untuk bisa memimpin Angkatan Muda Kabah ini. Angkatan Muda Kabah sebuah organisasi yang punya sifat komando, ya, walaupun memang di dalam implikasinya kita terkait atau terikat dengan yang namanya Angkatan Dasar Rumah Tangga, tapi dengan dasar komando saya punya wewenang, diskresi khusus untuk bisa memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pimpinan wilayah ataupun pimpinan cabang selaku pemilik suara untuk mengarahkan kepada seseorang. Dan seseorang itu cukup banyak ya yang memungkinkan untuk bisa duduk situ. Tapi yang mampu memimpin itu memang harus dalam tahapan-tahapan khusus. Oleh karenanya saat ini memang sudah mengkerucut ke dalam satu nama, dan insya Allah kemudian itu bisa terrealisasi dalam konteks musyawarah besok. Belum etis saya sebutkan siapa, tapi setidak-tidaknya kita berharap bahwa pemimpin baru ini mampu membawa gerbong AMK menjadi lebih baik lagi karena punya akselerasi yang lebih baik, punya semangat muda yang jauh lebih baik, anaknya cukup smart, dengan kemudian latar belakang kemampuannya juga ada. Kemampuan itu tidak hanya kemampuan pribadi, tapi setidaknya juga kemampuan emosi ya untuk bisa memberikan kontribusi dan tahu diri bahwa Angkatan Muda Kabah ini adalah badan otonom partai yang tidak punya captive income. Beda dengan partai politik. Kalau partai politik itu punya uang fraksi, punya cash bangpol dan lain sebagainya. Nah, Angkatan Muda Kabah sebagai badan otonom setidak-tidaknya dia independen. Oleh karenanya kita perlu pemimpin yang punya kesadaran tinggi, pemimpin yang tidak pelit, pemimpin yang mau kemudian berkontribusi, sadar bahwa dengan adanya badan otonom setidak-tidaknya bisa mendukung tubuhnya, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan, karena yang namanya Banom itu organisasi sayap. Kalau sayapnya patah, bukan tidak mungkin akan berpengaruh kepada partai itu sendiri. Oleh karenanya dengan kesadaran itu kita berharap Banom khususnya Angkatan Muda Kabah benar-benar bisa memberikan kontribusi ke depan. Dan insya Allah pemimpinnya saya yakin jauh lebih baik daripada diri saya. Kira-kira begitu. Ya paling tidak selaku senior tentu juga punya harapan atau program yang harus dijalankan kepada ketua umum terpilih nanti nih Bang ya. Dalam rangka menggait suara milenial, mengingat suara milenial 2024 itu sangat signifikan kan gitu. Kira-kira apa nih pesan-pesan Abang terhadap ketua umum yang terpilih nanti beserta jajarannya dalam rangka ikut turun ke bawah untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan? Ya, sedikit banyak saya diberikan amanah oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai ketua bidang pemuda, sehingga di bawah saya otomatis adalah generasi-generasi muda. Saya memberikan kesadaran kepada insya Allah pemimpin AMK selanjutnya membuka diri, karena yang namanya Banom atau Angkatan Muda Kabah ini menjadi frontliner ya, yang tugasnya melakukan assessment pada saat kemudian rekrutmen orang yang akan masuk dan mengetahui partai politik itu seperti apa. Jadi ibarat sebuah rumah, yang namanya Banom Angkatan Muda Kabah ini adalah pintu gerbang awal. Pada saat kemudian dia sudah masuk, dia bisa melihat bahwa gedungnya indah, insya Allah dia akan masuk dengan baik. Kira-kira begitu. Ya memang tidak kita pungkiri, ada juga yang begitu masuk kurang sreg dia keluar. It's okay, itu adalah bagian proses. Tapi yang kita harapkan bahwa Angkatan Muda Kabah menjadi bagian ekspresi semua lini anak-anak muda
Ya walaupun kemudian banyak yang protes sama saya, Mas, kenapa di Angkatan Muda Kabah kok wanita-wanitanya banyak yang nggak pakai kerudung misalnya. Buat saya itu bagian proses kehidupan. Biarkan saja mereka melakukan ekspresi diri, ya insya Allah secara bertahap kita berikan mereka kesadaran. Ya pada saat mereka sudah cinta, insya Allah pasti mereka akan jalan dengan sendirinya. Tapi kalau belum apa-apa kemudian kita sudah melakukan pressure, ya pasti lari itu barang. Oleh karenanya ke depan kami ingin membuat suasana yang lebih baik. Dan alhamdulillah Partai Persatuan Pembangunan saat ini yang dipimpin oleh Pak Suharto Mono Arfa cukup mengakomodir daripada anak-anak muda. 43 pengurus harian DPP saat ini hampir 50% itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang berkualitas, bukan hanya sekedar anak muda. Dan ini terlihat bagaimana mereka memberikan pendapat, mengekspresikan diri mereka. Itu menjadi suatu bagian contoh bahwa anak muda yang saat ini ada di dalam bagian pengurus harian adalah anak muda yang berkualitas. Nah disinilah kemudian kami yang sudah berumur ini memberikan dukungan, support kepada mereka semua sehingga suatu saat mereka sebagai generasi penerus yang akan menggerakkan partai ini menjadi sebuah generasi yang jauh lebih berkualitas daripada kami-kami. Kira-kira begitu. Ya. Ada yang mau tambahin? Sementara cukup. Oke. Terima Terima kasih, Bang.